Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1279 banding 1280 supremasi ajaib yang luar biasa. Ya dewa, dia tunduk. Raja binatang ajaib yang luar biasa itu benar-benar diserahkan. Ini, pertarungan supremasi jembatan ajaib yang luar biasa tahun ini benar-benar menyebabkan keributan seperti itu. Binatang iblis luar biasa yang sangat kuat benar-benar tunduk di bawah kekuatan luar biasa dari iblis pedang tanpa nama. Seberapa kuat pedang iblis tanpa nama? Tanda seru. Dari awal hingga akhir, siluman pedang tanpa nama itu bahkan tidak menggunakan dharma idolanya. Apakah kalian berpikir bahwa iblis pedang tanpa nama memiliki kekuatan dari seniman bela diri kekosongan tingkat ketiga? Kalau tidak, mengapa Raja Binatang yang luar biasa ajaib begitu takut padanya? Haha, ini benar-benar mengasyikkan. Setelah lebih dari 100 tahun, makhluk tertinggi lain dari kebanggaan surga telah muncul di umat manusia kita. Selanjutnya, dia telah menaklukkan Raja Binatang dari ras binatang iblis. Ini benar-benar memberi kita dorongan moral manusia. Ras Demon Beast yang sangat arogan beberapa saat yang lalu. Lihatlah ekspresi wajah mereka sekarang. Iblis pedang tanpa nama itu tak terkalahkan. Iblis pedang tanpa nama tidak terkalahkan. Iblis pedang tanpa nama itu luar biasa. Ketika semua orang melihat Demonic Beast King Beast bersujud di sebelah Wang Xian dan tunduk padanya, sorakan yang memekakkan telinga pecah di sekitar arena. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget dan gembira. Menaklukkan Demonic Beast King Beast dan menekan semua jenius lainnya dari Demonic Beast Clan. Dia benar-benar pemimpin ahli kebanggaan surga manusia, ahli kebanggaan surga tertinggi. Pengkhianat ini telah mempermalukan wajah klan binatang iblis kita. Sial. Di dalam klan binatang iblis yang kuat menatap jiwa iblis dan Wang Xian dengan mata penuh dengan niat membunuh saat mereka meraung dengan marah. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Terlepas dari apakah itu pujian dari manusia atau raungan dari klan binatang iblis, dia tidak mengambil hati mereka. Dia mengangkat kepalanya dan melihat platform tertinggi dari para ahli kebanggaan surga. Senyum muncul di wajahnya. Sosok Wang Xian bergerak dan terbang langsung ke langit. Pakar kebanggaan surga tertinggi. Ahli kebanggaan surga tertinggi sejati. Dia dapat menekan semua anak muda di generasi saat ini di wilayah Liu Hai dan menekan semua ahli kebanggaan surga dari binatang iblis. Saat mereka menyaksikan Wang Xian terbang menuju platform tertinggi para ahli kebanggaan surga, semua anak muda mengangkat kepala mereka dengan kekaguman, rasa hormat, dan kekaguman. Berdengung. Saat Wang Xian melangkah ke panggung jenius tertinggi, cahaya keemasan di atas panggung semakin intensif dan gelombang energi yang kuat muncul di sekelilingnya. Sebuah bayangan diproyeksikan langsung ke langit. Bayangan itu adalah sosok Wang Xian. Dia memegang pedang bebas iblis di tangannya dan mengenakan topeng hitam misterius di wajahnya. Semua orang memandangi bayangan berukuran 100 meter itu dengan hormat. Keajaiban tertinggi, keajaiban tertinggi. Ling Jianer mengangkat kepalanya dan melihat sosok itu. Matanya berbinar. Dia memikirkan sosok yang dia lihat untuk pertama kalinya. Pertama kali, dia menyelamatkan hidupnya. Kedua kalinya, ketika Kekaisaran Han Hai menyerangnya, sosok itu muncul. Senyum tipis muncul di wajahnya. Emosi khusus lahir di hatinya. Namun, ketika dia memikirkan sikap dingin Wang Xian, dia perlahan mengerutkan kening. Wajahnya dipenuhi ketidakbahagiaan. Itu adalah fluktuasi energi yang kuat yang dilepaskan dari ruangan panggung kebanggaan surgaku. Pada saat ini, mata orang yang berdiri di panggung jenius tertinggi memandang ke arah panggung kebanggaan surga manusia. Ketika dia melihat cahaya terbit di sana, senyum muncul di wajahnya. Tubuhnya bergerak dan terbang langsung menuju panggung kebanggaan surga. Ketika jiwa iblis melihat Wang Xian terbang, dia segera mengikuti di belakang. Ling Jian, dan Ren Xingchen ragu sejenak sebelum terbang juga. Bukan hanya arena Wang Xian yang menyala. 10 teratas pada gulungan kebanggaan surga manusia juga menyala. Karena Wang Xian telah memperoleh gelar ahli kebanggaan surga tertinggi, seluruh sisi manusia juga akan menerima hadiah. Ketika Wang Xian tiba di panggung kebanggaan surga dan membiarkan jiwa iblis masuk, dia langsung memasuki ruang kultivasi. Berdengung. Dalam sekejap, dia bisa merasakan energi agung mengalir ke tubuhnya.
Energi spiritual agung berubah menjadi kabut dan hampir bisa mengembun menjadi cairan spiritual. Wang Xian mengungkapkan ekspresi bersemangat. Sungguh energi spiritual yang agung. Itu bisa diubah menjadi energi naga dengan cepat. Dia membuka mulutnya dengan penuh semangat dan menelan kabut spiritual tebal langsung ke perutnya. Naga ki di tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Wang Xian duduk di ruang pelatihan. Butuh 2 hari penuh baginya untuk sepenuhnya menyerap kabut spiritual. Di sisi lain, ki naganya langsung meningkat lebih dari 200 juta kristal naga. Energi yang sangat besar. Jika kemampuan pemahaman seseorang dapat mengikuti, itu pasti dapat memungkinkan pembangkit tenaga listrik di tingkat pertama dari alam tembus pandang untuk menerobos ke tingkat kedua dari alam tembus pandang. Wang Xian menghela napas lega. Dia masih membutuhkan lebih dari 500 juta kristal naga untuk naik level. Dia akan kembali ketika dia menerobos ke alam tembus pandang. Memikirkan hal ini, Wang Xian berdiri dan berjalan keluar dari ruang kultivasi. Raja Naga. Setelah melihat Wang Xian keluar, jiwa iblis yang berbaring di luar menyapa Wang Xian dengan hormat. Saat ini, jiwa iblis sepenuhnya berada di bawah kendali Wang Xian. Kontrol ini bukanlah kontrol dari teknik penjinakan binatang. Sebaliknya, itu adalah kendali drakonit. Di masa depan, ketika jiwa iblis memasuki kolam naga, ia bisa menjadi anggota istana naga. Fisik jiwa iblis sangat mendominasi. Sebagai tunggangan, itu sangat tampan. Selanjutnya, kekuatannya sendiri tidak lemah. Itu pasti tunggangan yang berkualitas. Selanjutnya, saya harus memikirkan cara untuk mendapatkan lebih dari 500 juta kristal naga. Dengan 500 juta kristal naga lagi, semuanya akan sempurna. Wang Xian berpikir dalam hati saat dia mendarat langsung di jiwa iblis. Ayo pergi. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan terbang menuju jiwa iblis dengan senyum di wajahnya. Tuan Pedang Iblis tanpa nama. Tuan Pedang Iblis tanpa nama. Saat Wang Xian terbang keluar dari panggung kebanggaan surga, sekelompok pria muda parubaya dan pria tua tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Mereka memegang kartu undangan di tangan mereka. Lord Nameles Sword Demon, atas nama Kaisar Kekaisaran Pertumpahan Darah, saya di sini untuk menawarkan surat perekrutan kepada Lord Nameles Sword Demon. Yang Mulia telah meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa jika Anda bergabung dengan Kekaisaran Pertumpahan Darah, Anda akan langsung diberikan gelar Raja lawan jenis Kekaisaran. Anda akan diberi hadiah dengan 2 kota. Seorang lelaki tua berjalan dengan hormat dan menyerahkan kartu undangan. Lord Nameles Sword Demon, saya adalah seorang guru dari Akademi Angin Surgawi. Akademi Angin Surgawi kami ingin mengundang Lord Nameles Sword Demon untuk mengambil posisi wakil dekan kehormatan Akademi. Tolong pertimbangkan itu. Tuan Pedang Iblis tanpa nama. Satu persatu, orang-orang berjalan dengan hormat dan menyerahkan undangan satu persatu, maju untuk mengungkapkan niat baik mereka. Setelah pertempuran di Jembatan Keajaiban, setelah Iblis Pedang tanpa nama memperoleh gelar keajaiban tertinggi dengan kekuatan luar biasa, reputasinya menyebar ke seluruh lusinan dinasti di sekitarnya dalam waktu 2 hari. Kaisar dari kerajaan aliran darah yang kuat juga mengirim orang untuk merekrutnya. Judul jenius tertinggi, tanpa nama, tidak hanya mewakili kekuatan dan potensi besar, tetapi juga daya tarik yang luar biasa. Nama Iblis Pedang tanpa nama sekarang mewakili kekuatan besar. Jika dia mendirikan kelompok tentara bayaran, sekte, atau bahkan dinasti, banyak orang akan mengikutinya. Terutama Iblis Pedang tanpa nama yang telah menaklukkan Pride King Beast surga. Potensi masa depannya tidak terbatas. Semua faksi berjuang untuk mengikatnya. Beri aku surat perekrutan. Saya akan mempertimbangkannya. Wang Xian mengangkat alisnya dan mengambil surat itu satu persatu. Kemudian, dia berlari ke kejauhan. Mendesah. Sungguh kebanggaan surga yang misterius. Melihat Wang Xian mengambil surat perekrutan dan pergi, orang-orang dari semua faksi menunjukkan kekaguman di mata mereka. Bab 1280 banding 1281 diakui. Tata. Lihat, itu Iblis Pedang tanpa nama, keajaiban tertinggi. Tanda seru. Wow, itu sangat mendominasi. Mengendarai Raja Binatang, itu adalah binatang iblis yang menakutkan yang dapat tumbuh ke tingkat ke-6 dari tingkat kekosongan yang dalam. Iblis Pedang tanpa nama begitu mendominasi. Bos Nameles Sword Demon, apakah kamu kekurangan bawahan? Aku bersedia menjadi bawahanmu. Iblis Pedang tanpa nama yang tampan,
apakah kamu membutuhkan seorang istri? Jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya, seorang pelayan juga bisa melakukannya. Ini untuk menghangatkan tempat tidur. Ketika Wang Xian mengendarai jiwa iblisnya dan terbang menuju kediamannya, semua orang melihatnya berhenti dengan tergesa-gesa. Wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Beberapa pemuda dan pemudi bahkan meneriakinya secara langsung. Ketika Wang Xian mendengar suara-suara di sekitarnya, dia sedikit mengangkat alisnya. Sepertinya aku harus menyembunyikan jiwa iblisku di masa depan. Kalau tidak, akan ada banyak masalah. Wang Xian berpikir sendiri. Ketika dia sampai di tepi, tubuhnya bergerak dan dia mendarat di tanah. Demon Soul, bisakah kamu mengubah ukuran tubuhmu dan membuatnya lebih kecil? Wang Xian melompat turun dari jiwa iblis dan berkata padanya. Itu Raja. Jiwa iblis mengangguk. Ada dua bentuk dari Demon Scale Demon Beast. Salah satunya memiliki 4 kaki menghadap ke tanah sementara yang lain berwujud manusia. Sisik pada tubuh jiwa iblis menggeliat perlahan dan seluruh tubuhnya menyusut dengan cepat. Itu berubah menjadi ukuran 1,78 meter. Tampaknya ada celah besar antara itu dan klan skala iblis. Raja, ini sudah menjadi batasku. Berubah menjadi keadaan ini akan memengaruhi kekuatan tempurku. Jiwa iblis berkata kepada Wang Xian. Tidak apa-apa, ayo pergi. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Topeng di wajahnya menghilang dan dia membawa jiwa iblis ke kediamannya. Iblis pedang tanpa nama menghilang. Dia benar-benar tersembunyi dan Wang Xian tidak bisa menahan senyum. Saya benar-benar menyembunyikan prestasi dan fame saya. Dia berpikir sendiri dan membuka pintu. Dua binatang buas di dalam segera meraung ke arahnya. Wang Xian tersenyum dan melemparkan makanan kepada mereka. Dia kembali ke kamarnya dengan suasana hati yang baik dan mulai beristirahat. Setelah tidur lebih dari 10 jam, Wang Xian berjalan ke halaman dengan ekspresi puas. Dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan memikirkan langkah selanjutnya. Sekarang, dia bisa dikatakan telah membersihkan tahap kebanggaan surga dan tempat latihan sekte aliran darah di kuburan demi human. Dia juga mendapatkan sejumlah besar cairan spiritual. Jika dia ingin mendapatkan lebih banyak cairan spiritual, dia hanya bisa melakukannya di tempat pemurnian darah dan aula utama. Dibandingkan dengan dua tempat ini, mereka jauh lebih berdarah. Banyak ahli alam kekosongan berwawasan aktif di sana. Ini terutama terjadi di aula utama. Mereka yang belum mencapai alam kekosongan yang berwawasan luas akan mendekati kematian jika mereka melangkah ke dalamnya. Auwo, saat dia tenggelam dalam pikirannya, tangisan tiba-tiba terdengar. Wang Xian sedikit terkejut dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Seperti yang diduga, wanita muda bergaun putih itu masih menatapnya. Wang Xian sedikit terkejut. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat padanya. Datang dan duduklah. Apa masalahnya? Ling Jianer menatapnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum terbang ke Wang Xian. Xiao Ha, yang berada di pundaknya, melompat ke depan Wang Xian. Dia menjulurkan lidahnya dengan penuh semangat dan menjilat lengannya. Ling Jianer berjalan mendekat dan melihat jiwa iblis di sampingnya. Dia tidak terlalu terkejut. Dia sudah mengetahui identitas Wang Xian. Nona cantik, mengapa kamu mencariku? Wang Xian terdiam ketika dia melihatnya menatapnya. Ayahku sedang mencariku. Dia ingin aku kembali bersamanya. Ling Jianer tiba-tiba berkata. Wang Xian mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia merasa bahwa kata-katanya agak tidak bisa dijelaskan. Apa hubungannya ini dengan saya? Apa yang ingin Anda katakan? Wang Xian menunjuk ke kursi di sampingnya lagi dan memberi isyarat padanya. Saya tidak ingin kembali. Aku sudah meninggalkannya. Aku tidak membutuhkannya lagi. Dia masih tidak duduk dan berkata dengan lemah. Apakah kamu harus memikirkan ini sendiri? Terserah kamu. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa memahami pikiran kecantikan ini. Dia menggelengkan kepalanya dan menyesap teh. Aku ingin mengikutimu. Ling Jianer menatap Wang Xian dengan binar di matanya. Saat dia berbicara, dia perlahan menundukkan kepalanya. PFFT. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi berdiri. Sialan, Ling Jianer, kamu, aku bilang, aku bisa punya istri. Wang Xian melebarkan matanya dan menilai dia. Apa yang dilakukan wanita dingin ini? Mengaku. Dia benar-benar mengaku.
Ling Jianer sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Wang Xian. Ekspresinya berubah drastis. Tidak apa-apa. Istrimu jelas bukan tandinganku. Aku juga tidak akan menyakitinya. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, sudut mulutnya tidak bisa menahan twitch dengan keras. Namun, yang tidak diketahui Wang Xian dan Ling Jianer adalah bahwa pada ketinggian lebih dari 10.000 meter, seorang pria parubaya berambut putih dan seorang pria tua sedang melihat ke bawah. Ketika mereka melihat penampilan Ling Jianer, sudut bibir mereka mau tidak mau twitch. Ini terutama terjadi pada pria parubaya berambut putih. Wajah sedingin esnya mulai berubah. Putrinya benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu. Mendesah. Tapi segera setelah itu, dia menghela nafas. Mantan putrinya juga sangat ceria dan lincah. Sekarang, dia sangat kedinginan. Dia bahkan tidak mengakuinya sebagai ayahnya. Seluruh kepribadiannya telah berubah, dan dia benar-benar membeku. Semuanya karena dia. Terutama kalimat itu, istrimu bukan tandinganku. Sebagai seorang ayah, dia tahu apa arti kalimat itu. Ini membuat matanya sedikit basah. Pemimpin sekte, Demonic Lin Beast di samping pemuda ini adalah jiwa iblis. Sepertinya dia adalah iblis pedang tanpa nama. Jianer mungkin memiliki kesan yang baik tentang pemuda itu. Pria tua di samping memandang Wang Xian dengan binar di matanya dan berkata, pemuda ini lumayan. Saya tidak keberatan dengan masalah mereka. Saat pria parubaya berambut putih itu berbicara, ekspresi pahit muncul di wajahnya. Ling Jianer, kamu terlalu banyak berpikir. Saya tidak hanya punya satu istri, tetapi saya juga punya 6. Lagi pula, kekuatanmu bukanlah yang terkuat di antara mereka. Wang Xian merasa Ling Jianer memiliki masalah di hatinya. Dia mengaku padanya tanpa alasan apapun dan bahkan mengatakan sesuatu tanpa alasan apapun. Wang Xian, orang normal, sulit menerimanya. Selain itu, Ling Jianer sama sekali tidak menonjol. Dari segi kecantikan, dia tidak secantik Ling Jianer. Dari segi sosok, dia tidak sedingin Jiaya. Wang Xian benar-benar tidak memikirkannya. 6. Dia sedikit mengernyit dan berpikir keras. Apakah mereka berhubungan baik? Ya, tentu saja, mereka sangat bagus. Wang Xian berkata langsung. Itu juga berhasil. Saya bisa berbaur dengan mereka. Ling Jianer berpikir sejenak dan berkata lagi. Wang Xian tertegun. Dia menatap Ling Jianer dengan tak percaya. Di langit, tubuh pria parubaya berjubah putih itu bergetar. Wajahnya menunjukkan kepahitan yang tak ada habisnya saat dia menggelengkan kepalanya perlahan. Semua ini adalah kesalahannya sendiri. Dia adalah putri dari pemimpin sekte-sekte pedang surgawi, namun dia harus berbagi suami dengan orang lain. Ini adalah sesuatu yang mustahil di masa lalu. Bab 1281, saya akan membantu Anda mengambil tahta. Setiap orang hidup di lingkungan yang berbeda, dan pikirannya juga berbeda. Ling Jianer memiliki masa kecil yang sangat indah, dan bahkan ketika dia berusia 20 tahun, dia memiliki latar belakang yang sempurna. Tanda seru, tapi ibunya dibunuh oleh Erniang dan adik laki-lakinya, dan dia membunuh mereka. Ayahnya mengusirnya, dan selama lebih dari 10 tahun, dia tinggal sendirian di kuburan Ladyboy. Dalam keadaan seperti itu, memang bisa mengubah hati seseorang. Beberapa orang yang tidak berkemauan keras bahkan hatinya akan terdistorsi. Selama periode waktu ini, Ling Jianer tidak mempercayai siapapun. Dia menjaga dirinya sendiri dan memandang seluruh dunia dengan dingin. Hanya sampai Wang Xian muncul dan membantunya 2 kali. Meskipun komunikasi di antara mereka sangat sederhana, bagi Ling Jianer, ini adalah satu-satunya orang yang menerobos masuk ke dunianya dalam 10 tahun terakhir. Dia, yang tidak mengerti jalan dunia dan tidak mengerti cinta, akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Ling Jianer bahkan tidak tahu apakah dia menyukai Wang Xian. Dia hanya ingin berada di sisinya. Terutama dalam beberapa hari terakhir, ketika Sekte Pedang Surgawi datang untuk mencarinya dan memintanya untuk kembali, ayahnya datang untuk mengakuinya dan ingin membawanya kembali. Ini membuatnya sangat berkonflik. Itulah mengapa dia ingin lebih berada di sisi Wang Xian. Menurutku ada orang bodoh, ada orang yang temperamennya sangat mirip denganmu. Dia mungkin sangat cocok untukmu, Ren Xingchen. Wang Xian memandang Ling Jianer tanpa berkata-kata dan berkata langsung. Kamu ingin aku menemukan orang bodoh, orang bodoh. Aku tidak ingin bersama orang bodoh.
Ling Jianer sedikit mengernyit ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian dan berbicara terus terang juga. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia benar-benar dikalahkan. Ling Jian, dan Ren Xingchen sangat mirip. Mereka tidak akan berbalik jika mereka tidak menabrak tembok. Mereka mungkin tidak akan kembali bahkan jika mereka menabrak dinding. Keduanya memiliki masalah di hati mereka. Jelas, tidak mungkin bagi mereka berdua untuk saling berhadapan. Ayahmu bisa keluar dari simpul di hatinya. Saya pikir Anda harus bisa keluar. Bagaimanapun, dia adalah ayahmu. Saya pikir Anda bisa kembali bersamanya. Wang Xian berhenti berbicara tentang apa yang terjadi sebelumnya dan segera mengubah topik pembicaraan. Saya tidak memiliki simpul di hati saya, dan saya tidak salah. Ling Jianer menatapnya dan berkata dengan tekad di matanya. Wang Xian membuka mulutnya dan duduk dengan lemah. Kamu tidak salah. Semuanya salah ayahmu. Kalau begitu, kamu harus membiarkan ayahmu menebusnya, kan? Bagaimanapun dia adalah ayahmu. Alasan mengapa kamu bisa hidup dengan aman di makam demi Human selama 10 tahun terakhir adalah karena ayahmu. Anda tidak dibunuh oleh dinasti Han Hai di panggung The Prodigy. Itu semua karena ayahmu. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa dia bersalah. Namun, Anda harus memberinya kesempatan untuk menebusnya. Bagaimanapun, dia adalah ayahmu. Dia pasti sangat marah dalam situasi itu. Lagi pula, kamu membunuh putranya. Wang Xian menyesap teh dan memandangnya. Ling Jianer tenggelam dalam pikirannya. Setelah hening beberapa detik, dia berkata, tapi itu tidak menghentikanku untuk mengikutimu. Lupakan, lupakan. Aku tidak suka orang dingin sepertimu. Jika Anda ingin mengikuti saya, itu juga bagus. Kamu bisa menjadi gadis pelayan, menyajikan teh, menuangkan air, mencuci pakaian, memasak, dan mencuci kaki. Saat Wang Xian berbicara, dia menyilangkan kakinya dan memandangnya dengan mengejek. Ren Xingchen bertanya padaku di mana kamu berada, tapi aku tidak memberitahunya. Saya merasa dia bisa menyajikan teh untuk Anda, menuangkan air, mencuci pakaian, memasak, dan mencuci kaki. HMPH. Saat Ling Jianer berbicara, dia mendengus dingin. Dia membawa Xiao Ha dan berbalik untuk pergi. Kamu. Ketika Wang Xian melihatnya pergi, dia berdiri dengan ekspresi kaget. Dia kemudian menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Kamu harus kembali ke tempat ayahmu. Oh benar, jangan biarkan Ren Xingchen menggangguku. Jika dia datang mencarimu lagi, biarkan dia bergabung dengan sekte pedang surgawimu. Wang Xian berkata langsung. Tubuh Ling Jianer berhenti sejenak. Dia tidak menjawab dan sosoknya menghilang. Sulit untuk berkomunikasi dengan orang yang eksentrik. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa di langit yang berjarak 10.000 meter, pria parubaya berambut putih itu memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Pria tua di sampingnya juga memiliki ekspresi bahagia. Pemimpin sekte, saya merasa simpul di hati Jian, harus segera diselesaikan. Ekspresi gembira muncul di wajah lelaki tua itu. Dengan kekuatannya mencapai level mereka, ditambah dengan fakta bahwa dia telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, dia dapat merasakan setiap fluktuasi emosi Ling Jianer. Baru saja, dia bisa melihat keraguan dan keraguan Ling Jianer. Ini adalah pertanda yang sangat baik. Selain itu, iblis pedang tanpa nama itu sebenarnya mengizinkan Ren Xingchen untuk bergabung dengan sekte pedang surgawi mereka. Ini adalah Ren Xingchen, peringkat ketiga dalam daftar ajaib. Yang terpenting, mereka tahu bahwa kekuatan Ren Xingchen pasti akan luar biasa di masa depan. Jika Ling Jianer kembali dengan Ren Xingchen, sekte pedang surgawi mereka paling banyak akan mampu melawan kerajaan aliran darah dalam 100 tahun. Aku akan pergi mencari Jianer. Pria parubaya berjubah putih itu tidak ragu-ragu dan terbang menuju halaman Ling Jianer. Bas. Saat Wang Xian menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, pelat batu komunikasi di sampingnya bergetar. Wang Xian menoleh. Dia tidak punya teman di sini. Satu-satunya orang yang mengiriminya pesan adalah Long Xiaotian. Melihat isi pesan itu, dia sedikit mengernyit. Kakak Wang Xian, akhir-akhir ini kamu harus lebih berhati-hati. Saya menerima kabar bahwa beberapa saudara laki-laki saya sepertinya ingin berurusan dengan Anda. Saya telah menemukan tahi lalat di antara bawahan saya. Mereka sudah mengetahui tentang Anda membantu saya menjinakkan rusa bawah.
Mereka pasti akan bergerak melawanmu baru-baru ini. Apakah Anda ingin datang ke tempat saya dan tinggal di Pulau Guanglong? Tidak ada yang berani menyakitimu. Long Xiaotian mengirim 3 kalimat dengan tatapan khawatir. Sepertinya aku telah benar-benar jatuh ke dalam pertarungan memperebutkan tahta dinasti Guanglong. Mata Wang Xian berkedip dan sedikit kontemplasi muncul di wajahnya. Namun, karena saya terlibat, saya akan terlibat. Saya akan membantu Xiaotian lama untuk naik tahta. Di masa depan, dia tenggelam dalam pikirannya. Dalam waktu dekat, naga dan dinasti Phoenix pasti akan datang ke sini. Akan jauh lebih baik jika dia memiliki sekutu. Terlebih lagi, di Sekte Pedang Surga. Tidak apa-apa, kami akan pergi ke tempat pemurnian darah besok. Saya akan membantu Anda menjinakkan beberapa binatang buas. Aku akan membantumu merebut tahta. Wang Xian membalas Long Xiaotian. Itu adalah jawaban yang sangat mendominasi. Di tempat latihan di Pulau Dinasti Guanglong, Long Xiaotian berdiri di samping mayat dengan wajah muram. Di sekelilingnya, ada lebih dari 300 orang berdiri di sana. Ketika dia melihat pesan yang dikirim oleh Wang Xian, matanya membelalak, diikuti oleh ekspresi kejutan yang menyenangkan di wajahnya. Haha, kakak yang baik. Haha, haha, kakak yang baik. Dia tidak bisa menahan tawa liar. Ini menyebabkan bawahan di sekitarnya memandang pangeran kedua dengan heran. Sejak kapan pangeran kedua kehilangan ketenangannya? Namun, yang tidak mereka ketahui adalah betapa bersemangatnya Xiaotian ketika dia melihat janji Wang Xian. Ini berarti tahta berada dalam genggamannya. Selama Wang Xian membantunya menjinakkan ratusan binatang buas yang kuat, apa yang harus ditakutkan bahkan jika semua saudara laki-lakinya bergabung. Bab 1282 banding 1283 Pembunuhan Malam. Kakak, mata-mata yang kita tempatkan bersama kakak kedua telah ditemukan. Di pulau yang sama dari dinasti Naga Cahaya, di sebuah halaman dekat laut, 4 pangeran sedang duduk di meja bundar. Salah satu dari mereka menatap Xiao Chen yang panjang dan berkata dengan wajah muram. Tanda seru, kami telah menerima kabar itu. Jadilah itu jika dia telah ditemukan. Saya benar-benar tidak menyangka pemuda bernama Wang Xian itu memiliki kemampuan yang begitu kuat, seni menjinakkan hewan buas. Mata Long Xiao Chen berkedip dan dia terlihat sangat malu. Dia melihat ketiga lainnya dan berkata, di masa depan, jika kita mendapat bantuan dari anak itu, bagaimana kita bisa melawan saudara kedua? Lalu, kakak, apa yang kamu katakan? Mata ketiga pangeran lainnya berkedip dan ada niat membunuh yang samar di wajah mereka. Kamu dan aku sama-sama tahu betul bahwa kita tidak boleh membiarkan anak itu hidup. Long Xiao Chen berkata dengan dingin. Anak itu memiliki 2 binatang interpretasi kosong level 1 di sisinya. Akan sulit bagi kita untuk membunuhnya dengan kekuatan kita kecuali. Seorang pangeran mengetuk meja dan berkata, temukan seorang pembunuh. Tidaklah murah untuk membunuh seorang penjinak binatang yang memiliki 2 binatang interpretasi kosong level 1. Jika kami menyewa level sihir, kami berempat akan membagi komisi secara merata. Tidak ada masalah, kan? Long Xiao Chen mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja seharusnya tidak ada masalah. Kita tidak hanya harus menyingkirkannya, kita juga harus memastikan tidak ada yang salah. Jika kita tidak menyingkirkan anak itu, kita tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan saudara kedua kita di masa depan. 3 pangeran lainnya tidak ragu dan segera mengangguk. Baik. Jika terjadi kesalahan, kami akan segera bertindak. Keempat pangeran berdiri perlahan, mata mereka berkilat dengan kilatan dingin. Penjinak binatang muda yang membantu Xiaotian yang lama tidak boleh diizinkan untuk tinggal. Waktu berlalu dengan lambat. Wang Xian duduk di halaman dan melihat-lihat informasi mengenai tempat pemurnian darah. Tanah pemurnian darah tidak benar-benar dianggap sebagai wilayah sekte aliran darah kuno. Tanah pemurnian darah terletak di tempat yang lebih jauh. Itu adalah surga bagi binatang buas. Ada semua jenis binatang buas. Level tertinggi di antara mereka bahkan berada di level 6 dari alam tembus pandang. Tanah pemurnian darah sangat luas. Orang-orang dari kuburan demi human lebih suka menyebutnya wilayah hutan belantara. Disitulah semua murid sekte aliran darah kuno dan bahkan pembangkit tenaga listrik dilatih. Di alam liar, sekte aliran darah telah membangun jalan yang aman. Di pintu masuk lorong berdiri sebuah tablet batu besar dengan kata-kata, tanah pemurnian darah, tertulis di atasnya.
Oleh karena itu, tanah liar disebut tanah pemurnian darah. Bersiaplah untuk bergerak. Kalian berdua menahan dua binatang buas di halaman rumahnya. Serahkan targetnya padaku. Hehe, baiklah, tidak masalah. Untuk membunuh penjinak binatang belaka, dia benar-benar mengirim pembunuh tingkat epik dari alam iblis. Sayang sekali. Hehe, karena majikan kita kaya, tentu kita akan bahagia. Jangan ceroboh. Karena anak itu mampu menjinakkan dua binatang buas tingkat pertama dari alam tembus pandang, kekuatannya jelas tidak sederhana. Ayo masuk. Ini sudah malam. Di depan halaman Wang Xian, tiga sosok hitam sedang berbicara dalam kegelapan. Mereka melihat ke depan dan bertukar pandang sebelum menghilang. Berdengung. Saat ini, Wang Xian tidak beristirahat. Dia duduk di halaman dan membaca informasi di bawah sinar bulan. Tiba-tiba, dia sedikit terpana. Merasakan energi dari sekitarnya, dia perlahan mengangkat cangkir teh di tangannya. Wang, ada 3 pembangkit tenaga listrik di tingkat pertama dari alam tembus pandang. Pada saat ini, suara jiwa iblis memasuki pikirannya. Wang Xian mengangguk diam-diam dan memandangi kilin ungu roh dan kura-kura jahat darah di depannya. Kedua binatang di tingkat pertama dari alam tembus pandang tidak merasakan bahwa seseorang telah memasuki halaman. Pembunuh. Sebuah kata muncul di benak Wang Xian. Dia sangat jelas tentang pembunuh. Untuk bisa bersembunyi dari indera kedua binatang buas itu, hanya pembunuh bayaran yang pandai bersembunyi yang bisa melakukannya. Beberapa pangeran dari dinasti Naga Cahaya mengirim mereka. Tidak, seharusnya pembunuh yang mereka sewa. Wang Xian meminum seteguk teh dengan acuh tak acuh dan merasakan kekuatan ketiga sosok itu. Dengan kekuatan ketiga sosok ini, mereka tidak akan berada di sini untuk berurusan dengan identitas pedang iblis tanpa nama. Mereka hanya bisa berada di sini untuk menghadapinya. Selain beberapa pangeran dari dinasti Naga Cahaya, tidak akan ada orang lain. Selain pengingat panjang Xiaotian kepadanya sore ini, dia sudah 100% yakin. Merasakan bahwa ketiga pembunuh itu semakin dekat dan dekat dengannya, Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Semuanya, apakah kamu mencari kematian? Dia perlahan meletakkan selimut di tangannya di atas meja dan mengangkat kepalanya untuk menyapu ketiga pembunuh itu. Apa? 3 pembunuh yang bersembunyi di sekitarnya sedikit terpana saat melihat tatapan Wang Xian menyapu mereka. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi kaget. Namun, saat ini, Wang Xian tidak memberi mereka kesempatan. Sosoknya bergerak dan menyerang ketiga pembunuh itu dengan kecepatan yang menakutkan. Tidak baik, ini buruk. Kekuatan target tidak sesuai dengan informasinya. Ketika ketiga pembunuh itu melihat Wang Xian bergerak, mereka terkejut. Bang, bang, bang. 3 pembunuh di tingkat pertama dari alam tembus pandang mencoba membunuhku. Suara Wang Xian terdengar. Namun, itu disertai dengan serangan yang mengerikan. 3 pembunuh di tingkat pertama dari alam tembus pandang sangat kuat. Namun, mereka tidak cukup kuat di depan Wang Xian. Itu normal baginya untuk membunuh mereka dalam sekejap dengan kekuatannya. Batuk-batuk, bagaimana ini mungkin? Ketiga sosok itu muncul. Mereka melebarkan mata dan menatap Wang Xian dengan tak percaya. Sasaran pembunuhan mereka adalah seorang pemuda. Seberapa kuatkah seorang pemuda? Tidak setiap pemuda sekuat dan menakutkan seperti iblis pedang tanpa nama. Mereka bisa merasakan suara di tubuh mereka menghilang dengan cepat. Mereka tidak bisa mempercayainya saat mereka menatap pemuda di depan mereka dengan mata melebar. Wang Xian melambaikan tangannya dan menyimpan ketiga mayat itu ke dalam cincin interspatialnya. Dia terus berbaring di kursi dan mengambil cangkir teh. Sangat mudah. Mungkin mereka masih belum tahu siapa yang mereka coba bunuh. Wang Xian menggelengkan kepalanya perlahan dan menunjukkan senyum tipis. Organisasi pembunuh ini tidak lemah. Mereka mengirim 3 pembunuh tingkat pertama dari alam tembus pandang sekaligus. Sayang sekali dia adalah Wang Xian. Pada saat yang sama, dia adalah iblis pedang tanpa nama di benak mereka. Setelah membantu Xiaotian lama menjinakkan binatang buas kali ini, saya akan membantunya menyingkirkan semua bawahan saudara-saudaranya. Ini akan menyelamatkan saya dari banyak masalah di masa depan. Saya membutuhkan sumber daya untuk naik level berikutnya. Jika saya tidak punya cukup, saya dapat meminta Long Xiaotian untuk membantu saya memikirkan solusi. Wang Xian berpikir sendiri. Dia dan Long Xiaotian telah saling membantu selama ini. Akan sangat bermanfaat baginya jika dia membantu Xiaotian lama untuk mendapatkan tahta.
Dia duduk sampai fajar. Dengan kekuatannya, dia tidak merasa sedikit pun lelah. Jiwa iblis, kamu tetap di sini. Ayo pergi. Wang Xian melihat waktu dan melompat ke tubuh Ling Xilin. Penyu jahat darah mengikuti di belakangnya dan berjalan keluar. Ketika dia tiba di tempat yang telah dia setujui dengan Xiao Tian yang lama, dia telah memimpin lebih dari 300 bawahan untuk menunggu di sana. Di antara mereka, lebih dari 50 dari mereka mengendarai macan tutul bayangan hitam sementara 50 hingga 60 dari mereka mengendarai rusa hitam. Menginspirasi. Bab 1283 banding 1284 Tanah Pemurnian Darah. Wang Xian melihat ke tempat di samping Long Xiaotian dan menatap seorang lelaki tua di sebelah kanan. Tanda seru. Orang tua itu tampaknya sudah cukup tua, tetapi Wang Xian dapat merasakan bahwa dia berada di tingkat pertama dari alam tembus pandang. Kakak Wang Xian. Melihat Wang Xian terbang mendekat, Long Xiaotian menyapanya dengan senyum di wajahnya dan berteriak keras. Tuan Muda Wang. Di belakangnya, bawahan Long Xiaotian menyapanya dengan hormat, terutama mereka yang sedang menunggang kuda. Mereka telah menyaksikan kekuatan Wang Xian dan terkesan dengan kekuatannya yang luar biasa dan keterampilan menjinakkan binatang yang mengerikan. Ayo pergi. Wang Xian mengangguk pada Long Xiaotian dan yang lainnya. Mengendarai kilin ungu roh, dia mengikuti di sampingnya. Kedatangannya menyebabkan Bai Qingshan dan yang lebih tua mundur selangkah secara sadar. Di depan, hanya dia dan Long Xiaotian yang ada di sana. Sekarang, semua orang tahu posisi Wang Xian di depan Long Xiaotian. Apalagi kemarin, mereka melihat ekspresi gembira pangeran kedua mereka. Mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan hari ini, jadi mereka meminta pangeran kedua untuk mengesampingkannya dan membawa semua orang ke tempat pemurnian darah. Saudara Long Xiaotian, saya tidak mengharapkan pembangkit tenaga listrik di tingkat pertama dari alam tembus pandang untuk bergabung dengan Anda. Sepertinya kekuatanmu benar-benar menjauh dari saudara-saudaramu. Wang Xian berkata kepadanya sambil tersenyum. Haha, kalau begitu aku harus berterima kasih kepada saudara Wang Xian. Setelah Anda membantu menjinakkan rusa bawah terakhir kali, Tetua Zhu memimpin kelompok tentara bayarannya untuk bergabung dengan Anda. Long Xiaotian berkata dengan gembira saat dia mendekati Wang Xian. Dia memandang kilin ungu roh dan kura-kura iblis darah dengan iri. Hehe, saudara Wang Xian, lihat apakah Anda dapat membantu saya menjinakkan binatang interpretasi kosong tingkat 1. Jika itu masalahnya, itu akan terlalu keren. Dia berkata kepada Wang Xian tanpa malu-malu. Jika saya bisa memenuhinya, itu sangat mungkin. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Betulkah? Mata Long Xiaotian berbinar. Dia mengangguk. Setelah kita kembali kali ini, aku akan membantumu menyingkirkan semua bawahan saudaramu. Saudara Wang Xian, apa yang kamu lakukan? Long Xiaotian sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Wang Xian. Dia bertanya dengan heran. Seseorang mencoba membunuhku tadi malam. Oleh karena itu, lebih baik biarkan saudaramu cepat putus asa. Wang Xian tersenyum dan berkata dengan tenang. Apa, mereka benar-benar menyewa pembunuh? Ekspresi Long Xiaotian berubah saat sedikit rasa dingin melintas di matanya. Baik-baik saja maka, jika saudara Wang Xian membantu, dengan kekuatan saya dapat menghancurkan pasukan mereka, bahkan jika mereka berempat bekerja sama. Baik, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dengan dua ahli alam kekosongan Long Xiaotian saat ini mengikutinya dan dua binatang buasnya, dia bisa memusnahkan semua bawahan saudara laki-lakinya bahkan jika dia tidak bergerak. Kelompok mereka terbang menuju tanah pemurnian darah. Long Xiaotian tenggelam dalam pikirannya di sepanjang jalan. Jelas bahwa dia sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Wang Xian, Long Xiaotian dan yang lainnya terbang menuju tanah pemurnian darah dengan sangat kuat. Beberapa orang di sekitar mereka menghindari mereka ketika mereka melihat mereka. Xiaotian lama saat ini terkenal di kuburan manusia iblis. Tanah pemurnian darah bahkan lebih jauh dari aula utama. Itu terletak di tepi kuburan manusia iblis. Ada banyak bangunan besar di sana. Setiap bangunan mengandung fluktuasi energi yang kuat. Terjadi beberapa perubahan posisi laut ke kiri. Di lautan sebelah kiri, terdapat pulau-pulau dengan ukuran berbeda. Tempat itu juga milik tanah pemurnian darah. Ayo pergi, kita akan pergi dari bawah. Kelompok itu sampai ke bawah gedung-gedung besar. Bangunan itu seperti menara. Tidak ada apa-apa di menara. Sebaliknya,
Ada tangga menuju ke bawah. Tempat ini adalah terowongan besar yang ditinggalkan oleh sekte aliran darah di masa lalu. Terowongan itu mengarah ke bagian dalam tanah pemurnian darah sekitar 50 km jauhnya. Ada banyak terowongan seperti itu, dan jumlah orang di sini lebih dari 10 kali lipat dari tempat lain. Ada ratusan ribu orang masuk dan keluar terowongan. Begitu mereka memasuki terowongan, mereka bisa melihat setidaknya beberapa ribu orang. Ada kelompok tentara bayaran dan beberapa faksi kuat. Tanah pemurnian darah adalah wilayah terpencil. Ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di sini, dan ada juga semua jenis tumbuhan spiritual yang tumbuh di dalamnya. Di tanah pemurnian darah, ada area binatang iblis terjal esensi darah. Iblis terjal esensi darah adalah sejenis pohon yang sangat menakutkan. Terutama Raja Iblis terjal esensi darah, itu adalah iblis pohon yang menutupi area seluas 10 km dan memiliki tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Setan pohon ini memiliki kekuatan tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang mendalam, dan itu sangat menakutkan. Di seluruh wilayah laut yang mengalir, itu benar-benar keberadaan yang tak terkalahkan. Namun, siluman pohon ini tidak bisa bergerak. Iblis kasar esensi darah dapat menyerap mayat makhluk hidup dan memadatkan esensi darah mereka. Banyak orang datang ke tempat latihan untuk membunuh binatang buas. Beberapa iblis kasar esensi darah yang lebih lemah akan menyerapnya dan mengubahnya menjadi esensi darah sebelum mengambilnya. Formasi sekte aliran darah untuk mengondensasi esensi darah berasal dari iblis kasar esensi darah. Dengan membunuh binatang buas, binatang iblis, dan bahkan manusia, seseorang dapat mengubahnya menjadi esensi darah yang dapat diserap oleh orang lain di tempat latihan. Saudara Wangxian, kami tidak terbiasa dengan tempat pemurnian darah. Jika kita ingin menjinakkan binatang buas, kita perlu mencarinya sendiri secara perlahan. Selain itu, tanah pemurnian darah dipenuhi dengan bahaya. Binatang iblis, binatang buas yang kuat, bahkan sekelompok dari kita harus berhati-hati. Berjalan di terowongan yang dalam, kata Long Xiaotian kepada Wangxian. Serahkan padaku, Wangxian berkata pada Long Xiaotian. Dia memiliki mata naga api terang dan gelap. Di alam liar, itu adalah metode investigasi yang sangat menantang. Kakak Wangxian, bawahanku juga tidak lemah. Long Xiaotian tersenyum dan berteriak, ayo pergi, ayo tingkatkan kecepatan kita. Kelompok mereka meningkatkan kecepatan mereka dan melaju ke depan. Segera, keluar setelah keluar muncul di atas mereka. Mereka tidak segera pergi tetapi terus masuk lebih dalam. Mereka tiba di ujung terowongan. Pintu masuknya berada di tengah hutan. Pohon-pohon yang menjulang tinggi dan raungan burung dan binatang buas terdengar dari jauh dari waktu ke waktu. Karena kedekatannya dengan laut, seluruh hutan menjadi sangat lembab. Serangga beracun, burung, dan binatang buas. Tempat ini adalah surga bagi binatang buas. Ikuti aku. Wangxian berbicara kepada semua orang dan berjalan lurus ke depan. Dia mengamati sekelilingnya dengan matanya yang menyihir. Tanah pemurnian darah dipenuhi dengan bahaya. Di matanya, tidak ada bahaya sama sekali. Sekarang, mari kita mulai penampilanku. Wangxian mengungkapkan senyuman. Dengan kekuatannya saat ini, itu adalah sepotong kue baginya untuk menjinakkan sekelompok binatang buas di bawah alam hampa yang berwawasan luas. Ikuti di belakang. Pramuka tersebar di sekitar area. Anda harus berhati-hati. Long Xiaotian memerintahkan dengan keras. Ekspresi waspada muncul di wajahnya saat dia mengikuti di belakang Wangxian. Kedua ahli di tingkat pertama dari tahap kekosongan wawasan juga menguatkan diri. Ini adalah tempat berdarah untuk pemurnian darah. Bahkan ahli tahap kekosongan yang berwawasan luas memiliki kemungkinan untuk mati. Mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Bab 1284 banding 1285 Pemuda Penjinak Binatang. Tanah pemurnian darah dipenuhi dengan bahaya. Setidaknya ada puluhan ribu orang memasuki tempat pemurnian darah setiap hari, atau bahkan lebih. Namun, setidaknya ada ribuan orang yang meninggal di sana setiap hari. Tanda seru. Ini adalah domain terpencil alami. 80% dari kelompok tentara bayaran di kuburan demi human ada di sini untuk berburu binatang buas dan binatang iblis. Ini adalah tempat berbahaya bagi semua kekuatan di wilayah laut yang mengalir. Namun, pada saat ini, Long Xiaotian dan semua bawahannya tercengang.
Melihat Wang Xian yang berdiri di depan 6 binatang transenden tingkat 8, mereka semua membelalak tak percaya. Sudah 3 jam sejak Wang Xian dan yang lainnya memasuki tempat pemurnian darah. Mereka mengikuti di belakang Wang Xian dan terbang lebih dalam ke laut. Sepanjang jalan, mereka tidak menemui binatang buas atau bahaya apapun. Sebaliknya, begitu Wang Xian terbang menuju tempat tertentu, dia pasti akan menjinakkan beberapa binatang buas yang berada di tingkat transenden 6, 7, atau bahkan 8. Kemampuan luar biasa ini membuat bawahan Long Xiaotian tercengang. Kakak Wang Xian, kecepatanmu gila. Selain itu, Anda benar-benar dapat menemukan binatang buas dengan mudah. Long Xiaotian mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Wang Xian menjinakkan 6 tingkat 8 binatang buas yang luar biasa. Ini adalah kemampuan penginderaan yang kuat. Wang Xian tersenyum tipis. Bukankah tempat latihan penuh dengan binatang buas? Itu masih belum cukup padat. Tuan Muda Wang, kami hanya berjalan sejauh 2 kilometer sebelum kami bertemu lebih dari 10 binatang buas. Ini sudah sangat padat. Selanjutnya, kita sekarang berada di tepi. Jika ada lebih banyak binatang buas di kedalaman, akan ada kawanan mereka. Penatua Zhu memandang Wang Xian dan berkata dengan tidak bisa berkata-kata. Melihat Wang Xian bolak-balik melalui tempat pemurnian darah, mereka merasa bahwa dia sedang berjalan-jalan di taman belakang. Wang Xian mengangguk. Baiklah, mari kita percepat. Akan lebih baik jika kita bisa menghadapi sekelompok binatang buas. Dengan begini, kecepatan kita akan lebih cepat. Saat dia berbicara, dia mengendarai kilin ungu roh dan terbang ke kejauhan. Wang Xian bepergian dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia tidak terus menjinakkan 1 atau 2 binatang buas sendirian. Dengan mata naga api terang dan gelap, dia bisa melihat semuanya dalam radius 2 kilometer dengan jelas. Ditambah dengan sistem naga surgawi, tidak ada yang bisa lolos dari deteksinya. Selain itu, dia dapat segera menemukan ramuan spiritual yang tersembunyi. Long Xiaotian dan yang lainnya mengikuti di belakang Wang Xian dengan patuh saat mereka berlari ke kedalaman tanah pemurnian darah. Ada sekelompok monyet ganas di depan. Sayang sekali mereka tidak bisa digunakan sebagai tunggangan. Wang Xian melihat ke arah pohon di depan. Ada lebih dari 100 monyet ganas di sana. Kekuatan mereka umumnya berada pada tingkat transenden 7 ke atas. Ada juga beberapa di tingkat transenden 9 dan 1 di tahap interpretasi kekosongan setengah langkah. Jika kelompok tentara bayaran biasa bertemu dengan mereka, akan sulit untuk melawan mereka tanpa pembangkit tenaga listrik tahap interpretasi kosong. Ayo pergi. Tanpa ragu, Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan berlari ke depan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dengan lambaian tangannya, sinar cahaya keemasan melesat ke arah monyet-monyet yang ganas itu. Kicauan, 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 kicauan. Ketika sekelompok monyet yang kejam melihat manusia, mereka langsung menyeringai. Mereka menatap Wang Xian dengan ekspresi ganas dan menerkam ke arahnya. Namun, ketika sinar cahaya keemasan mendarat di tubuh mereka, kelompok monyet yang kejam itu jatuh ke tanah. Wang Xian melambaikan tangannya dan memasukkannya ke dalam cincin interspatialnya. Mayat monyet yang kejam ini digunakan untuk memadatkan esensi darah. Long Xiaotian dan bawahannya di belakangnya melebarkan mata dan mengerutkan bibir. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan saudara Wang Xian pasti sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tingkat pertama tahap interpretasi Void. Long Xiaotian berkata dengan suara rendah. Bai Qingshan dan Tetua Zhu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Melanjutkan, sosok Wang Xian bisa terdengar dari depan. Semua orang mengikuti di belakangnya dengan patuh dan terbang lebih dalam ke hutan. Mereka telah membunuh lebih dari 1000 binatang buas berturut-turut, tetapi tidak satupun dari mereka cocok untuk digunakan sebagai tunggangan. Saat mereka terus maju, mereka sama sekali tidak dapat membedakan arah mereka di hutan lebat. Itu benar-benar hutan primitif. Saat mereka berjalan masuk, mereka merasa sangat kecil. Sudahkah kita mencapai lembah binatang? Setelah menempuh jarak sekitar 20 hingga 30 km, Wang Xian berhenti saat melihat tanah di depannya tenggelam. Saudara Wang Xian, kita berada di kedalaman tanah pemurnian darah. Hati-hati. Long Xiaotian dan yang lainnya juga berhenti. Mereka berjalan ke arahnya dan mengingatkannya dengan lembut. Oke, ayo turun. Wang Xian melihat ke bawah dan mengangguk. Itu masih hutan,
Tapi ada sekitar setengah meter air laut di dalamnya. Karena lebih rendah dari permukaan laut di sebelah kiri, air laut melonjak masuk. Air laut dalamnya setengah meter dan rumput laut lebat tumbuh di atasnya. Area di depan 2 kali lebih berbahaya dari lokasi sebelumnya. Ada sekelompok manate di depan. Ketika Wang Xian memasuki laut, dia melihat ke kiri dan melihat lebih dari 100 manate sedang makan rumput. Setiap manate berukuran 5 meter dan memiliki kula badak sepanjang 2 meter. Manate umumnya berada di tingkat transenden 8. Wang Xian mengungkapkan senyuman. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung menuju manate. Manate milik spesies air. Dengan kekuatan transendensi level 9 Wang Xian saat ini, spesies air di bawah transendensi level 9 dapat dikontrol secara langsung. Ketika Wang Xian terbang, dia melepaskan kekuatan naganya dan sekelompok manate berlutut ketakutan. Dibandingkan menjinakkan binatang buas di darat, spesies air jauh lebih sederhana. Biarkan aku membantumu menjinakkan binatang buas terlebih dahulu. Setelah menjinakkan binatang buas ini, hanya tersisa sekitar 100. Wang Xian melihat jumlah binatang buas dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, baiklah. Terima kasih, Saudara Wang Xian. Long Xiaotian menyeringai dari samping. Untuk hari berikutnya, Wang Xian menghabiskan seluruh waktunya membantu mereka menjinakkan binatang buas. Saat malam tiba, seluruh area menjadi lebih gelap. Itu pada dasarnya gelap gulita. Hanya ada raungan binatang buas dan suara ombak di kejauhan. Wang Xian dan yang lainnya tidak bergerak di malam hari. Sebaliknya, mereka menyalakan api dan beristirahat di tempat. F***, ada begitu banyak binatang iblis yang menyergap kita di tanah pemurnian darah. Sialan. Itu semua karena apa yang terjadi di Heaven Sprite Bridge. Seluruh ras iblis kehilangan muka dan datang untuk membalas dendam pada kami. Saya harus mengatakan bahwa pertempuran di Heaven Sprite Bridge benar-benar memuaskan. Iblis pedang tanpa nama itu terlalu kuat. Ada cahaya di depan. Harus ada seseorang. Mari kita berkeliling. Pada saat ini, suara percakapan datang dari depan. Saat sekelompok orang berbicara, suara-suara itu berangsur-angsur menghilang. Binatang iblis. Pangeran kedua, Tuan Muda Wang, jika memang ada binatang iblis di depan, sebaiknya kita tidak masuk lebih dalam. Kalau tidak, jika kita menghadapi bahaya, keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Bai Qingshan mengingatkan mereka. Ya, meskipun kekuatan kita tidak lemah, jika kita bertemu dengan binatang iblis dari alam tembus pandang tingkat kedua, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Long Xiaotian mengangguk setuju. Kami masih kekurangan sekitar 100 binatang buas. Mari kita melihat-lihat dan melihat apakah kita dapat menemukan binatang buas tingkat pertama dari alam tembus pandang. Wang Xian tidak terlalu peduli tentang itu. Bab 1285 banding 1286 penjinak binatang muda. Hehe, baiklah, baiklah. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk bertemu dengan binatang buas tingkat pertama dari alam tembus pandang. Long Xiaotian menyeringai ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Tanda seru, tanda seru. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum saat dia mengamati sekeliling sambil tersenyum. Sekelompok orang mulai mengobrol. Bawahan Long Xiaotian juga mengobrol dengan penuh semangat. Mereka sekarang 80% yakin bahwa pangeran mereka akan menjadi putra mahkota dan mewarisi tahta. Sebagai bagian pertama dari bawahan setia Raja Dinasti Naga Cahaya di masa depan mereka juga akan melambung tinggi. Beberapa bawahan sedang mendiskusikan Wang Xian dengan kagum. Mereka hanya membandingkannya dengan jenius tertinggi. Cirp-cirp, CHIRP. Malam perlahan berlalu. Saat sinar matahari menerobos langit, kicauan sekawanan burung membangunkan semua orang. Wang Xian merasakan aura datang dari depan dan sedikit terpana. Dia segera berdiri dan melihat ke arah langit. Burung feri, atribut burung ringan. Itu memiliki garis keturunan dari tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Itu adalah pemimpin dari burung feri, level pertama dari tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Ketika Wang Xian melihat lebih dari 10 burung feri putih terbang di langit, dia sangat terkejut. Keberuntungan kami sangat bagus. Ayo, kunci kelompok burung dodo ini. Wang Xian tidak ragu sama sekali. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung ke langit. Hilangkan binatang buas tingkat interpretasi, pergi dan bantu saudara Wang Xian. Kita harus menangkap burung dodo itu.
Long Xiaotian melihat White Bird Beast di langit dan matanya dipenuhi kegembiraan. Dia segera berteriak keras. Ya, ya, Bai Qingshan dan Tetua Zhu tidak ragu sama sekali. Mereka tahu betul bahwa jika mereka berhasil menangkap burung dodo ini, bisa jadi itu adalah tunggangan sang pangeran. Keduanya menggunakan seluruh kekuatan mereka dan terbang langsung ke langit. Mengaum, Ling Zilin dan kura-kura jahat darah tidak ragu sama sekali dan terbang langsung ke langit. 2000 meter di langit, sekelompok burung dodo yang melarikan diri untuk hidup mereka melihat sekelompok ahli yang tiba-tiba terbang dari bawah. Mata mereka menjadi merah. CHIRP. Ferrybird setinggi tembus itu mengepakkan sayapnya selebar 2 meter. Sinar-sinar cahaya melesat ke arah Wang Xian. Di bawah sinar matahari, sayapnya berkedip-kedip dengan cahaya putih yang menyilaukan. Auman mengaum. Ling Zilin dan kura-kura jahat darah segera menutup sekitarnya. Bai Qingshan dan Tetua Zhu segera menyerang burung tambang tingkat pertama yang tembus pandang. CHIRP. Setelah diserang oleh beberapa ahli alam tembus pandang berturut-turut, burung dodo yang berada di tingkat pertama alam tembus pandang mengeluarkan teriakan panik. Wang Xian menggerakkan lengannya dan petir menyambar kayu muncul di tangannya. Dengan lambaian tangannya, sebuah duri dengan mudah melilit cakar burung dodo itu. Dia menariknya dengan lembut dan burung dodo yang berada di tingkat pertama alam tembus pandang jatuh ke tanah. Aku sudah menangkapnya, haha. Long Xiaotian tampak bersemangat saat melihat pemandangan ini. Bang! Di bawah kendali Wang Xian, Bai Qingshan dan Tetua Zhu segera melancarkan serangan mereka dan menekan burung dodo. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan burung dodo mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Air laut memercik ke segala arah. Wang Xian memandangi burung dodo yang tergeletak di tanah dengan senyuman di wajahnya. Ini benar-benar burung yang turun dari langit. Awalnya, dia ingin terus mencarinya, tetapi pada akhirnya, dia langsung terbang. Kekuatan di tubuh Wang Xian bergetar dan langsung mengenai kepala burung dodo, mengeluarkan sedikit darah. Dalam waktu kurang dari 20 detik, burung dodo dengan mudah dijinakkan. Kakak Wang Xian, masih ada lebih dari selusin burung dodo di sini. Long Xiaotian mengungkapkan ekspresi bersemangat saat melihat Wang Xian menjinakkannya. Dia menunjuk selusin burung dodo lainnya yang tertahan di samping. Selusin binatang buas ini semuanya berada pada tingkat interpretasi kosong setengah langkah. Satu berada di tingkat pertama dari tingkat interpretasi kehampaan, sementara selusin lainnya berada di tingkat interpretasi kehampaan setengah langkah. Jika semua binatang ini miliknya, kekuatannya hampir berlipat ganda. Siapa yang berani menangkap binatang buasku? Kamu mencari kematian. Pada saat ini, suara marah tiba-tiba terdengar, menyebabkan Wang Xian, Long Xiaotian, dan yang lainnya sedikit terpana. Itu benar. Long Xiaotian mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Sedikit keterkejutan melintas di wajahnya saat dia melihat sekelompok orang yang terbang ke arah mereka dengan ekspresi serius. Ada lebih dari 20 orang dalam kelompok itu. Kebanyakan dari mereka adalah pria muda. Hanya 2 pria parubaya yang mengelilingi pria muda di tengah itu. Kulit pemuda itu cerah dan lembut. Dia tampak seperti gigolo, tetapi wajahnya dipenuhi dengan kesombongan. Ketika Long Xiaotian dan yang lainnya terkejut, ada lebih dari 20 binatang buas di belakang mereka, dan masing-masing memancarkan aura yang kuat. 3 dari mereka setidaknya berada di level pertama dari tingkat kekosongan yang mendalam. Dia menoleh dengan tatapan dingin. Itu keluarga Yan. Long Xiaotian sedikit menyipitkan matanya dan menatap beberapa pria dan wanita di samping pria muda di tengah, matanya berkedip-kedip. Mengaum. Di belakang mereka, Long Xiaotian dan anak buahnya sedang menaiki tunggangan mereka. Mereka menatap dingin pada sekelompok orang yang terbang di atas. Pemuda yang memimpin mengabaikan Long Xiaotian dan anak buahnya. Tatapannya tertuju pada Wang Xian dan burung dodo di sampingnya. Ketika dia melihat burung dodo berbaring dengan patuh di samping Wang Xian, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Ada lebih dari selusin dari mereka dan lebih dari 20 binatang buas. Meskipun jumlah mereka jauh lebih kecil daripada Long Xiaotian dan yang lainnya, aura kuat mereka menyebabkan ekspresi Bai Qingshan dan Tetua Zhu sedikit berubah. Kelompok Ferrybird ini adalah milik kita. Serahkan mereka. Pria muda dengan kulit putih dan lembut mengangkat kepalanya sedikit. Dia menatap Wang Xian dan memesan. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata pemuda itu,
Tatapannya tertuju pada dua pria paruh baya di sampingnya. Muridnya sedikit menyempit. Milikmu. Lalu panggil mereka. Wang Xian merenung sejenak dan berkata tanpa ekspresi. Itu benar. Jika Anda mengatakan itu milik Anda, maka itu milik Anda. Bukti apa yang kamu miliki? Long Xiaotian maju 2 langkah dan berkata dengan dingin. Itu pangeran kedua dari dinasti Guanglong, Long Xiaotian. Itu dia. Pria dan wanita di belakang pemuda itu menatap Long Xiaotian dengan takjub di mata mereka. Ini yang kami kejar. Apalagi burung dodo itu peliharaan saya. Saya memerintahkan Anda untuk menyerahkannya kepada saya. Pria muda itu menunjuk ke burung dodo alam hampa yang berwawasan luas dan berkata dengan ekspresi yang kuat. Kamu pikir kamu siapa? Anda masih memesan kami. Mendengar kata-kata pemuda itu, sedikit rasa dingin muncul di wajah Long Xiaotian. Dia adalah pangeran dari dinasti Naga Cahaya. Di wilayah laut yang mengalir, satu-satunya yang memiliki status lebih tinggi darinya adalah kerajaan aliran darah. Meski begitu, dia tidak takut pada tuan muda dari beberapa keluarga kerajaan aliran darah. Kamu mencari kematian. Ketika pemuda itu mendengar kata-kata Long Xiaotian, aura di tubuhnya bergetar. Aura yang kuat dari tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang dalam langsung menutupi Xiaotian yang panjang. Hati-hati, hati-hati, pangeran. Ekspresi Bai Qingshan dan tetua Zhu sedikit berubah. Mereka buru-buru berdiri di depan pemuda itu dan memblokir aura pemuda itu. Tuan muda dia, pemuda itu adalah pangeran dari dinasti Naga Cahaya. Kekuatannya tidak lemah. Di belakangnya, seorang gadis dengan cepat mendekatinya dan berbisik padanya. Tidak peduli siapa dia, hewan peliharaan yang aku suka adalah milikku. Beri aku burung feri itu. Tuan muda dia dengan angkuh mengabaikannya sepenuhnya. 1286-1287 Penjinak binatang yang narsis. Sikap yang sangat arogan ditunjukkan pada pemuda bernama Dia Xiaotian. Bahkan ketika dia mendengar nama lama Xiaotian, dia tetap mengabaikannya dan menatap Wang Xian. Kedua pria parubaya yang berdiri di samping Dia Xiaotian tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdiri di kedua sisi dengan tenang. Peliharaanmu. Tanda seru tanda seru. Wang Xian mendengar kata-katanya dan melihat ke arah sekelompok binatang buas di belakangnya. Dia punya tebakan di hatinya. Jika Anda membiarkannya berlalu, itu harus berlalu. Kami tidak akan menghentikannya. Lepaskan dan lihat. Dia menatap tuan muda dia sambil tersenyum. Tuan muda dia mengangkat alisnya sedikit. Sedikit rasa ingin tahu melintas di wajahnya yang halus dan cantik. Dia melihat binatang buas interpretasi 02 tingkat 1 di samping Wang Xian. Kemudian, dia melihat lebih dari 200 tunggangan di sekelilingnya. Aku akan menjinakkan mereka. Sebagai tuan muda dia berbicara, dia berjalan lurus ke arah burung dodo. CHIRP. Ketika burung dodo melihat tuan muda dia berjalan mendekat, tatapan ganas muncul di matanya. Bibirnya yang tajam berkedip dengan cahaya. Tuan muda dia mendengus dingin. Dengan sedikit gerakan lengannya, dua cincin giok langsung terlepas ke arah kepala burung dodo. CHIRP. Ketika burung dodo melihat dua cincin giok, ekspresi ketakutan melintas di matanya. Itu melengkungkan bibirnya dan seberkas cahaya yang menakutkan terbang ke arah tuan muda He. Jejak penghinaan muncul di wajah tuan muda dia. Sosoknya bergerak dan cincin giok berkedip, langsung muncul di tubuh burung dodo. Burung dodo terjebak oleh cincin giok dan berjuang keras. Hehe, kamu masih ingin melarikan diri. Senyum muncul di wajah tuan muda saat dia berjalan dengan arogan. Berhenti. Long Xiaotian sangat marah saat melihat burung dodo miliknya dibawa pergi. Dia berteriak keras dengan tatapan dingin. Wang Xian melambaikan tangannya pada Xiaotian yang panjang, memintanya untuk tidak berbicara. Pria muda di depannya ini tidak sederhana. Untuk dapat didampingi oleh dua pembangkit tenaga listrik di level 3 dari alam tembus pandang, bahkan seorang pangeran dari kerajaan pertumpahan darah mungkin tidak dapat melakukannya. Jika saya mengatakan itu hewan peliharaan saya, itu milik saya. Hehe, burung dodo terbang dengan atribut cahaya. Cantik sekali. Tuan muda dia berjalan ke sisi burung flying dodo dan mengungkapkan senyum tipis. Dia memandang Wang Xian dan menyeringai. Biarkan aku menunjukkan kepadamu jika itu patuh. Saat tuan muda dia berbicara, dia segera mengeluarkan sedikit darah. Dengan gerakan lengannya, dia menuju ke arah kepala burung dodo terbang.
Mata Fairy Bird mengungkapkan ketakutan dan perjuangan. Teknik penjinakan binatang Tuan Muda He terlalu kuat. Bukan itu. Tuan Muda Dia memiliki hati yang indah. Dia bisa merasakan hati binatang buas dan mengendalikannya. Menjinakkan binatang buas seharusnya tidak terlalu cepat. Di belakang, pria dan wanita dari klan Yan sedang berdiskusi dengan suara rendah. Kakak, nanti, bisakah kamu memberiku burung fairy? Seorang gadis cantik menatap Tuan Muda, dia dengan kagum dan berkata dengan lembut. Tentu, jangan ganggu aku sekarang. Tuan Muda Dia mengangguk dan tersenyum. Pangeran kedua, jangan gegabah. Identitas pemuda ini tidak sederhana. Dua pria parubaya di sampingnya sangat menakutkan. Bai Qingshan melihat wajah marah Long Xiaotian dan meninggikan suaranya. Long Xiaotian mengangguk dengan wajah muram dan menatap Tuan Muda Dia dengan tatapan tidak bersahabat. Teknik penjinakan binatang. Dia juga seorang penjinak binatang. Saya kira demikian. Namun, teknik penjinakan binatangnya seharusnya tidak sekuat Tuan Muda Wang. Tentu saja, bagaimana bisa ada Bistamernian yang bahkan lebih kuat dari Tuan Muda Wang di dunia ini? Bawahan di belakang Long Xiaotian tercengang saat melihat Tuan Muda Dia menjinakkan burung dodo di tempat. Mereka berdiskusi dengan suara rendah. Membandingkan keterampilan menjinakkan binatang buas dengan saudara laki-laki dia. Di depan, nona muda dari klan Yan mendengar diskusi bawahan Long Xiaotian. Dia mendengus pelan dan mengalihkan pandangannya ke arah Wang Xian. Dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan siapapun dari kita. Dia tidak memiliki kualifikasi. Saya pikir dia tidak memiliki kualifikasi. Long Xiaotian mendengus dingin. Dibandingkan dengan Tuan Muda Dia, penjinak binatang muda lainnya seperti katak di dalam sumur. Seorang pemuda dari klan Yan berteriak keras. Beberapa dari mereka berbicara dengan gaya gayung bersambut. Kedua pria parubaya itu tetap diam. Mereka memandang Wang Xian dan beberapa binatang buas di sampingnya. Mereka bertukar pandang dan mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Mereka tidak memiliki banyak permusuhan terhadap Wang Xian dan kelompoknya. Tentu saja, jika pihak lain berani menyinggung harga diri klan mereka, mereka secara alami akan memberi mereka pelajaran. Long Xiaotian menatap Tuan Muda He dan berjalan ke sisi Wang Xian dengan wajah cemberut. Kakak Wang Xian, ini. Mari kita lihat di sini. Wang Xian tidak segera pergi. Dia memandang Tuan Muda Dia yang berdiri di sana dan menjinakkan burung dodo sambil tersenyum. Dia ingin melihat bagaimana Tuan Muda yang sombong ini dia menjinakkan burung dodo. CHIRP. Setelah sekitar 5 menit, tiba-tiba burung dodo mengeluarkan teriakan lemah. Sedikit kegembiraan muncul di mata Tuan Muda Dia saat dia terus menjinakkan burung dodo dengan senyum di wajahnya. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, senyum tipis muncul di wajahnya. Waktu berlalu dengan lambat. Tuan Muda Dia berdiri di samping burung dodo selama setengah jam. Dia berdiri di sana dan membelai burung dodo. Adegan ini menyebabkan bawahan Long Xiaotian sedikit mengernyit. Apakah ini menjinakkan binatang buas? Mengapa butuh waktu lama? Mulai sekarang aku akan memanggilmu Bailing. 10 menit kemudian, Tuan Muda tertawa terbahak-bahak dan menepuk-nepuk kepala burung dodo. CHIRP. Burung dodo sedikit menundukkan kepalanya dan berteriak. Kesuksesan. Terlalu kuat, Tuan Muda Dia terlalu kuat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia menjinakkan binatang buas lainnya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Dia. Keterampilan menjinakkan binatang buasnya tidak ada bandingannya. Petik 2. Di belakangnya, beberapa pria muda memujinya. Tidak sesederhana itu. Jika Anda ingin menjinakkannya sepenuhnya, Anda memerlukan setidaknya beberapa bulan lagi. Ini hanya penjinakan sederhana. Tuan Muda Dia tersenyum tipis. Dia memandang Wang Xian dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia berkata dengan bangga, untuk dapat menjinakkan 2 binatang dari tingkat pertama dari alam tembus pandang, sepertinya kamu juga seorang penjinak binatang. Sudah lumayan bagimu untuk memiliki prestasi seperti itu di area kecil ini. Aku akan memberimu kesempatan. Ikuti saya di masa depan dan bantu saya mengelola hewan peliharaan bawahan saya. Keberuntungan anak ini sangat bagus. Tidak disangka dia bisa mengikuti Tuan Muda Dia di masa depan. Tidak kusangka Tuan Muda itu menyukainya. Anak ini akan meroket di masa depan. Ketika para murid dari klan Yan mendengar kata-kata Tuan Muda Dia,
mereka memandang Wang Xian dengan iri. Ketika kedua pria parubaya itu melihat cara tuan muda menangani situasi, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Di daerah kecil ini, dianggap luar biasa bagi seorang pemuda untuk dapat menjinakkan binatang buas tingkat pertama dari alam tembus pandang. Dia memenuhi syarat untuk mengikuti kebanggaan putra surga yang paling menonjol di klan He. Ketika Wang Xian melihat tuan muda yang angkuh itu dan mendengar pandangan iri dari orang-orang di belakangnya dan kekaguman dari dua pria parubaya, dia merasa sedikit kewalahan. Jadi narsis. Apakah Anda harus begitu narsis? Apakah karena wajah cantikmu yang membuatmu percaya diri? Wang Xian menatapnya tanpa berkata-kata. 1287-1288 siapa yang akan menjadi bawahanmu? Pergi. Apakah itu kepercayaan diri yang diberikan anak laki-laki cantik Anda? Ketika Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, tuan muda dia, yang berdiri di depan Wang Xian dengan kepala sedikit terangkat, membeku. Segera, ekspresinya mulai berubah. Tanda seru, dari putih ke merah, dari merah ke hitam, matanya berkilat karena marah. Dalam hidupnya, dia paling benci ketika orang lain memanggilnya anak laki-laki yang cantik, meskipun dia terlihat seperti anak laki-laki yang cantik. Aku paling benci ketika kamu mengatakan ini padaku. Anda mencari kematian, Bailing. Beri dia pelajaran. Auranya bergetar saat dia menyerang Wang Xian dengan aura yang kuat. Dia melambaikan tangannya dan mengarahkannya ke Wang Xian saat dia memerintahkan burung dodo. Hehe, Wang Xian bisa merasakan auranya dan tersenyum saat melihatnya memerintah burung dodo. CHIRP. Burung dodo memandang Wang Xian dan menggeram rendah. Bersinar di wajahnya dan buat dia lebih putih. Beri dia kepercayaan diri. Wang Xian sedikit terdiam saat dia memesan burung dodo. CHIRP. Burung dodo sama sekali tidak ragu. Bulu-bulu di tubuhnya sedikit bergetar dan sinar putih langsung menutupi He Sao, membuatnya tampak putih bersih. Dia tampak seperti orang suci. Namun, ketika dia Saoye melihat sinar cahaya dodo menyelimutinya, wajahnya memerah dengan cepat. Pada saat yang sama, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Dia menatap dodo dan ekspresinya terus berubah. CHIRP. Dodo berdiri di depan Wang Xian dan menatapnya dengan mata dingin. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak bisa mempercayainya. Dia telah menjinakkan burung feri ini selama puluhan menit. Dia memiliki hati yang langka dan indah. Di jalur Bistaming, itu puluhan atau bahkan ratusan kali lebih mudah daripada yang lain. Namun, binatang buas yang dia jinakkan tidak mendengarkannya. Ini membuatnya ingat bahwa sebelum dia datang, fairy bird ini jelas telah dijinakkan. Namun, bahkan jika itu hanya penjinakan sederhana, dia bisa menjamin bahwa keterampilan penjinakan pihak lain pasti lebih rendah dari miliknya. Namun, sekarang, bersaing dengan Brother Wang Xian dalam keterampilan menjinakkan binatang benar-benar meminta penghinaan. Long Xiaotian yang berada di samping melihat pemandangan ini dan mengungkapkan ekspresi mengejek. Dia tidak bisa menahan tawa. Bawahan di belakang Long Xiaotian juga merasa geli. Ini hanya meminta penghinaan. Mereka telah menyaksikan teknik penjinakan binatang Tuan Muda Wang dengan mata kepala sendiri. Itu hanya bisa digambarkan sebagai menantang surga. Ini tidak mungkin. Saya jelas menjinakkannya dengan mudah sekarang. Ini adalah pertama kalinya Tuan Muda dia meragukan teknik penjinakan binatangnya. Dia menggeram dengan suara rendah tak percaya. Kakak Bai, aku juga seorang penjinak binatang. Jangan berpikir bahwa teknik penjinakan binatang buas Anda adalah yang terbaik di dunia. Wang Xian berkata kepada Tuan Muda dia dengan senyum di wajahnya. Nama keluarga saya adalah dia. Perhatikan kata-katamu. Ketika Tuan Muda dia mendengar kata-kata sarkastiknya, dia menatap Wang Xian dengan ekspresi muram. Dia menatap burung dodo dan sulit menerimanya. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba dan menatap Wang Xian dengan dingin. Sebagai penjinak binatang dari generasi muda, aku yang terkuat. Aku ingin menantangmu. Tantangan. Wang Xian mengangkat alisnya dan menunjukkan senyum tipis di matanya. Bagaimana kamu ingin menantangku? Menjinakkan binatang. Ada lebih dari 10 burung dodo di sana. Mari kita lihat siapa yang bisa menjinakkan mereka lebih cepat. Tuan Muda dia memusatkan pandangannya pada Wang Xian dan menunjuk lebih dari 10 burung dodo di sampingnya. Tentu, Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Baiklah,
Mari kita mulai segera. Saya akan memberitahu Anda keterampilan menjinakkan binatang buas saya. Dengan wajah murung, Tuan Muda dia langsung berjalan menuju belasan burung dodo. Ketika Wang Xian melihat betapa seriusnya dia tiba-tiba merasa Tuan Muda itu agak menarik. Tindakannya jelas dari keluarga yang kuat dan burung kenari yang dilindungi dengan sempurna oleh keluarga. Meskipun agak tidak pantas untuk menggambarkan seorang pria dengan cara ini, memang demikian adanya. Dia jauh lebih polos daripada para pemuda yang telah melalui pertempuran di kuburan para demi-human. Kesini, Tuan Muda dia berjalan mendekat dan menatap Wang Xian dengan dingin. Wang Xian mengangkat bahunya dan berjalan menuju Tuan Muda He. Semua orang menoleh. Mari kita mulai. Tuan Muda dia menatap Wang Xian dengan dingin dan berkata dengan ekspresi gelap. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Tuan Muda dia memeras sedikit darah dan mengulurkan tangannya. Dia menyentuh bagian atas kepala burung dodo dan menutup matanya perlahan. Wang Xian tersenyum dan berjalan ke sisi dodo. Auranya sedikit bergetar. Sangat mudah bagi Wang Xian untuk menjinakkan binatang buas tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah. Dalam waktu kurang dari 5 detik, dia memeras setetes darah dan memasukkannya ke dalam mulut dodo. Dia berjalan menuju dodo berikutnya. Namun, ketika mereka melihat Wang Xian berjalan menuju dodo lain hanya dalam beberapa detik, pria muda dan setengah baya dari klan Yan terkejut. Namun, ketika mereka melihat burung dodo tunduk kepada mereka, mata mereka berbinar. Bagaimana ini mungkin? Hanya beberapa detik. Bagaimana mungkin untuk menjinakkan binatang buas interpretasi setengah langkah kosong hanya dalam beberapa detik? Ya dewa! Para pemuda dari klan Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Tuan Muda dia adalah putra surga yang disukai dari klan He, kekuatan teratas di wilayah yang luas. Dia memiliki fisik yang unik dan hati yang indah. Dia juga putra surga yang paling disukai di wilayah yang luas. Keterampilan menjinakkan binatang buasnya menantang surga. Di klan He, statusnya sebanding dengan para tetua itu. Jika bukan karena fakta bahwa kecantikan dari klan Yan menikah dengan klan He, mereka tidak akan mengenal sosok yang begitu penting. Namun, dia adalah seorang jenius terkemuka di wilayah yang luas. Bagaimana dia bisa lebih rendah dari seorang pemuda yang mereka kenal dengan santai? Ini. Kedua pria parubaya itu juga tercengang ketika mereka melihat kecepatan keterampilan penjinakan binatang buas Wang Xian. Dulu, ada ahli penjinak binatang buas yang muncul di tempat kecil seperti wilayah Liu Hai. Saya pikir namanya adalah Bai Sun, orang yang sangat gila dan sombong. Jika dia tidak menyinggung dinasti, dia tidak akan diburu sampai hampir mati. Saya dengar dia sudah meninggal. Teknik penjinakan binatangnya mirip dengan teknik Bai Sun. Kecepatan penjinakan binatang tingkat pemula sangat cepat. Kedua pria parubaya itu berbisik, pemuda ini mungkin telah mendapatkan warisan Bai Sun. Itu mungkin. Wang Xian, yang sedang menjinakkan Flying Dodos, sedikit terkejut saat mendengar suara kedua pria paruh baya itu. Dia tidak berharap pihak lain mengetahui bahwa teknik penjinakan binatang buasnya berasal dari Bai Sun. Sepertinya Patua Bai Sun ini cukup terkenal. Dia berpikir pada dirinya sendiri, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Setelah dia menjinakkan lebih dari 10 burung feri, Tuan Muda dia masih menutup matanya dan menjinakkannya perlahan. Ketika semua orang di sekitar melihat ekspresi serius di wajah Tuan Muda dia, sudut mulut mereka sedikit berkedut. Semua orang telah menjinakkan mereka. Anda bahkan tidak berhasil menjinakkan salah satunya. Uhuk, Kakak Bai, bangun. Setelah Wang Xian menyelesaikan pelatihannya, dia tidak bisa menahan batuk ketika dia melihat Tuan Muda dia masih di sana. Jangan ganggu aku. Tuan Muda dia sangat marah ketika mendengar Wang Xian memanggilnya saudara Bai. Namun, dia tetap tidak membuka matanya agar tidak mengganggunya. 1288, 1289 siapa yang akan menjadi bawahannya? Turun. Yuan kecil. Kedua pria parubaya itu melihat Wang Xian berdiri di sana dengan senyum di wajahnya. Melihat bahwa favorit surganya masih menjinakkan binatang buas pertama, salah satu pria parubaya mau tidak mau berteriak. Tanda seru. Paman. Tuan Muda dia sedikit terpana ketika mendengar suara pria paruh baya itu. Dia membuka matanya. Namun, ketika dia membuka matanya dan melihat Wang Xian berdiri di depannya dan lebih dari 10 burung penambang di sampingnya, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Perlahan, ekspresinya mulai berubah drastis.
Adik laki-laki, teknik penjinakan binatang buas Anda harus diwarisi dari Bai Sun, kan? Seorang pria parubaya memandang Wang Xian dan bertanya dengan suara yang dalam. Itu benar. Secara kebetulan, saya mendapatkan warisan dari Bai Sun Master. Wang Xian mengangguk dan tidak menyembunyikan apapun. Teknik penjinakan binatangnya memang berasal dari Bai Sun. Namun, kemampuan penjinakan binatang buasnya saat ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Master Bai Sun. Penatua Bai Sun. Ketika Tuan Muda dia mendengar nama ini, dia sedikit terkejut. Dia memikirkan beberapa perbuatan Bai Sun. Bai Sun Elder, Anda benar-benar mendapatkan warisan Bai Sun Elder. Inti dari teknik penjinakan binatang Bai Sun Elder adalah untuk mendominasi dan menjadi raja binatang buas. Dengan menekan garis keturunan, metode menjinakkan binatang buas tingkat rendah ini sangat cepat. Namun, dia mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, menurut catatan, teknik penjinakan binatang buas Patua Bai Sun tidak secepat itu. Namun, catatan itu hanya catatan. Meskipun teknik Bistaming Patua Bai Sun sangat kuat, ada kekurangannya. Binatang buas mudah dikhianati. Ketika Tuan Muda dia melihat burung di belakang Wang Xian, dia mendengus dingin dan berkata dengan enggan. Itu benar, Anda menang melawan Tuan Muda dia hanya karena keterampilan menjinakkan binatang buas Anda berbeda. Kekuatan penjinak binatang masih bergantung pada kekuatannya sendiri. Semua mantra bersifat sekunder, yang terpenting tetaplah kekuatan seseorang. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan keterampilan menjinakkan binatang. Para pemuda dari klan Yan melihat Tuan Muda itu dalam suasana hati yang buruk dan dengan cepat mencoba membantunya. Benar. Kekuatan diutamakan. Tuan Muda dia menemukan alasan untuk dirinya sendiri dan berkata dengan paksa. Wang Xian sedikit terdiam. Dia mengangkat bahu dan berkata, apapun yang kamu katakan. Ketika Tuan Muda melihat ekspresi Wang Xian, dia terlihat sedikit malu. Ini membuatnya merasa sedikit terhina. Dia, yang kompetitif, mengepalkan tinjunya dengan erat. Wang Xian mengabaikannya dan berjalan ke samping dengan selusin burung dodo. Aku ingin bersaing denganmu dalam hal kekuatan. Tiba-tiba, sosok Tuan Muda muncul di hadapannya. Dia menatapnya dan berbicara dengan penuh semangat juang. Wang Xian menatapnya dan mengerutkan kening perlahan. Bersaing dalam kekuatan. Kamu bukan tandinganku. Bukan pasanganmu. Kami belum pernah bertarung sebelumnya. Bagaimana kami tidak bisa menjadi pasangan Anda? Nak, jangan sombong. He Sao memelototi Wang Xian dengan wajah muram. Melihat tampilan kompetitif favorit surga mereka sendiri, kedua pria parubaya itu menggelengkan kepala perlahan. Namun, mereka tidak menghentikannya. Kali ini, mereka membawanya keluar karena pemimpin klan ingin membawanya ke makam manusia dan iblis untuk dilatih. Makam manusia dan setan dianggap sebagai tempat yang relatif berdarah dan kejam. Selain itu, tingkat bahaya makam manusia dan setan tidak terlalu tinggi di mata klan He. Pemimpin klan jelas menyadari kekurangan dalam keadaan pikiran Yuan dan memintanya datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Bocah cantik, kamu telah memprovokasiku berkali-kali. Apakah Anda ingin saya menerima tantangan dengan sia-sia? Bagaimana jika kamu kalah? Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan berkata pada He Yuan. Aku kalah. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin aku kalah. Ketika dia Yuan mendengar kata-kata Wang Xian tentang menjadi anak laki-laki yang cantik, dia memelototinya dengan marah dan menggertakkan giginya. Kamu tidak percaya bahwa kamu akan kalah sekarang. Wang Xian berkata dengan jelas. Baiklah, baiklah. Jika aku kalah, aku akan membantumu. Tapi jika kau kalah, beri aku teknik penjinakan binatang buas dari Bai Sun Master. He Yuan menatap Wang Xian dengan dingin. Baiklah, aku tidak tertarik berurusan denganmu. 100.000 cairan spiritual. Teknik penjinakan binatang dari Bai Sun Master bernilai lebih dari itu. Beri aku 100.000 cairan spiritual. Juga, jangan terlalu narsis di depan saya di masa depan. Panggil aku kakak ketika kamu melihatku. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Baiklah, 100.000 itu. Jika saya kalah, jadi bagaimana jika saya memanggil Anda kakak? Tetapi jika Anda kalah, Anda akan mengikuti saya di masa depan dan melayani hewan peliharaan saya. He Yuan menggertakkan giginya dan berkata, kamu benar-benar tidak tahu malu. Namun, saya setuju.
Wang Xian melihat bahwa Dia Yuan telah menambahkan syarat lain dan berkata tanpa berkata-kata. Namun, dia secara alami tidak akan menolaknya. Dia mengambil 100.000 cairan spiritual secara gratis. Melihat bocah cantik ini, dia merasa pria ini sedikit imut. Setidaknya, dia tidak seperti murid yang tidak berguna dari kekuatan besar lainnya. Dia juga tidak memiliki terlalu banyak skema. Jauh lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang tsundere seperti itu. Baiklah, baiklah. Aku, He Yuan, akan menerimamu sebagai pengikutku. He Yuan menatap Wang Xian dengan arogan dan meraung keras. Aumlah singa, putri, Ao Yuan. Mengaum, mengaum. Dengan perintah He Yuan, 3 binatang buas tingkat interpretasi kosong terbang dari belakang. 20 atau lebih binatang buas lainnya mengikuti di belakangnya. Mereka berdiri di belakangnya dengan tertib dan tampak mengancam. Sekelompok orang di sekitar buru-buru mundur. Ekspresi Long Xiaotian sedikit berubah ketika dia melihat 3 tingkat 1 tingkat interpretasi kosong binatang buas di bawahnya dan 20 atau lebih setengah tingkat interpretasi kosong binatang buas. Kakak Wang Xian, hati-hati. Long Xiaotian dengan cepat mengingatkannya. Jangan khawatir. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menatap He Yuan perlahan. Ling Zilin dan kura-kura jahat darah datang ke sisinya. Dodo tingkat interpretasi kosong dan lebih dari 10 dodo tingkat interpretasi kosong setengah langkah juga datang ke sisinya. Mengaum, mengaum, sekelompok binatang buas meraung. HMPH, hari ini, aku akan mengalahkanmu dan memberitahumu kekuatanku. He Yuan mendengus dingin. Kekuatan ahli ranah interpretasi kekosongan tingkat 1 dipancarkan dari tubuhnya. Pergi, pergi, dengan sebuah perintah, semua binatang buas di belakangnya menyerbu ke arah Wang Xian. Ling Zilin dan binatang buas lainnya tidak perlu memberi perintah. Mereka menyerbu ke depan secara langsung. 3 tingkat 1 interpretasi kekosongan alam binatang buas melawan 3 tingkat 1 interpretasi kekosongan alam binatang buas. Dapat dikatakan bahwa mereka seimbang. He Yuan memiliki lebih dari 20 setengah langkah binatang buas interpretasi kosong alam melawan lebih dari 10 setengah langkah binatang buas alam interpretasi kosong. Dia berada di atas angin. Wang Xian tidak keberatan. Dia menggerakkan telapak tangannya dan kayu petir muncul di tangannya. He Yuan juga menggerakkan telapak tangannya sedikit dan tongkat yang dikaitkan dengan kayu muncul di tangannya. Stafnya yang dikaitkan dengan kayu memancarkan cahaya terang. Setidaknya itu adalah senjata interpretasi kosong level 3. Setelah itu, dia menggerakkan telapak tangannya lagi dan 2 gelang yang dikaitkan dengan kayu dipasang di lengannya. Mereka masih setidaknya level 3 senjata interpretasi kosong. Jika dia memasukkan armor, sepatu, dan sejenisnya, dia akan memiliki setidaknya 5 senjata interpretasi kosong level 3. He Yuan hampir bersenjata lengkap. Setelah melihat peralatan di He Yuan, ekspresi Long Xiaotian berubah drastis. Peralatan mewah seperti itu, bahkan jika dia menjadi putra mahkota, dia tidak akan bisa mendapatkannya. Kakak Wang Xian, hati-hati. Dia dengan cepat mengingatkan dengan keras dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Dengan peralatan yang begitu kuat, ditambah dengan kekuatannya dari tingkat kekosongan wawasan level 1, akan sangat sulit baginya untuk bertarung melawan tingkat kekosongan wawasan tingkat 1.